أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, memuja dan memuji Allah tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan keberkahan umur, diberikan waktu luang dan juga kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita duduk bersama, belajar bersama, mengkaji ilmu agama, yang mana kita berharap dan memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala bahwa duduknya kita di majlis ilmu ini menjadi sebab kita akan dimudahkan langkah kita menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita masih pada pembahasan kitab Syarhud Durus Al-Muhimmah Li'amati Al-Ummah, yaitu penjelasan tentang pelajaran penting bagi segenap umat, di mana kita masih pada pembahasan tafsir surah-surah pendek yang sudah kita mulai dari tafsir surah Al-Zalzalah, dan saat ini kita sudah sampai kepada tafsir surah An-Nasr. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dijelaskan di dalam kitab ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dijelaskan di dalam kitab Syarhud Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah yang disyarah oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Beliau mengatakan, fi hadhihi surah al-bisharatu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bin nasril azim wal fathil mubin. Di mana surah An-Nasr ini adalah kabar gembira yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala yang agung dan penaklukan yang nyata. Nanti akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan al-fath di sini. Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Seperti biasa kita memulai dari pembahasan apakah surah An-Nasr ini termasuk makkiyah atau madaniyah.
Maka surah An-Nasr ini sepakat para ulama bahwa surah An-Nasr ini adalah surah Madaniyah. Artinya surah ini diturunkan setelah hijrahnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Terlebih surah ini sangat jelas. Kenapa para ulama sepakat? Surah An-Nasr ini adalah surah Madaniyah karena memang surah An-Nasr ini berbicara tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan yang diraih oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada penaklukan kota Makkah. Dan kita tahu tentunya penaklukan kota Makkah ini terjadi setelah Nabi hijrah ke Madinah. Sehingga sepakat para ulama, tidak ada lagi khilaf bahwa surah An-Nasr ini termasuk surah apa? Madaniyah. Karena berbicara tentang Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Yang namanya ketika terjadi penaklukan kota Makkah, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sholat 8 rakaat sholat duha ketika terjadi penaklukan kota Makkah sebagai bentuk rasa syukur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena diberikan pertolongan oleh Allah untuk bisa menaklukkan kota Makkah. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Terkait surah An-Nasr ini penting untuk kita fahami bahwa Fathu Makkah itu terjadi pada tanggal 8 Hijriah. Fathu Makkah terjadi pada tanggal 8 Hijriah. Artinya 8 tahun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Karena kita tahu Nabi 13 tahun dakwah di mana? Di Makkah. Kemudian sisanya 10 tahun dakwah di mana? Di Madinah. Nah, setelah proses 8 tahun Nabi hijrah di Madinah, mengumpulkan pasukan, memperkuat kekuatan kaum muslimin, maka barulah terjadi yang namanya Fathu Makkah. Terjadi pada tahun 8 Hijriah. Nah, ayat ini turun bukan pada saat Fathu Makkah terjadi. Jadi harus digarisbawahi. Surah An-Nasr ini betul berbicara tentang penaklukan kota Makkah, tapi tidak diturunkan tepat pada penaklukan kota Makkah. Justru ayat ini turun 2 tahun setelah penaklukan kota Makkah. Berarti pada tanggal berapa? 10 Hijriah. Kan 8 penaklukan kota Makkahnya. Kemudian setelah 2 tahun penaklukan kota Makkah, Allah turunkan surah An-Nasr ini. Berarti surah An-Nasr ini terjadi pada tahun keberapa? 10 Hijriah. Sebagaimana ini dijelaskan di dalam kitab Fathu Al-Bari. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Surah An-Nasr ini disebut dengan surah At-Tawdi'. Surah At-Tawdi'. Apa itu At-Tawdi'? Tawdi' itu artinya surat perpisahan. Kenapa? Sebagaimana hal ini dijelaskan di dalam tafsir Al-Qurtubi. Kenapa disebut At-Tawdi'? Karena memang surah ini Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk menandakan bahwa tidak akan lama lagi baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam akan datang ajalnya. Oleh karenanya para ulama menamakan surah An-Nasr ini diantaranya dengan nama At-Tawdi', surah perpisahan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menjelaskan bahwa surah An-Nasr ini adalah surah terakhir yang Allah turunkan secara lengkap. Jadi saya ulang, surah An-Nasr ini adalah surah yang terakhir yang Allah turunkan secara lengkap. Walaupun kalau kita bicara ayat terakhir turun, tentu ada ayat yang lain. Tetapi kalau kita bicara surah mana yang terakhir yang Allah turunkan secara lengkap, artinya dari awal sampai akhir, yaitu surah An-Nasr. Karena ada beberapa ayat yang memang diturunkan terakhir. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 281. Ini termasuk ayat-ayat yang terakhir Allah turunkan. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Kata Allah, bertakwalah kalian, peliharalah diri kalian dari azab yang pada hari itu kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hari kiamat. Tsumma tuwaffa kullu nafsim
bima kasumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Dan setiap jiwa akan diberikan balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, wa hum la yudlamun, dan mereka tidak akan dirugikan, tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk ayat yang diturunkan terakhir, yaitu surah Al-Baqarah ayat 281. Termasuk ayat yang diturunkan terakhir adalah ayat yang masyhur yang menjelaskan tentang kesempurnaan agama Islam, yaitu surah Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ini ayat terakhir yang Allah turunkan. Tetapi kalau kita bicara surah yang terakhir yang Allah turunkan secara lengkap, maka surah apa? An-Nasr ini. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa ayat ini tadi dikatakan dengan nama surah At-Tawdi', surah perpisahan? Karena memang surah ini menunjukkan bahwasannya sebentar lagi ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya surah ini adalah surah yang paling terakhir yang diturunkan secara sempurna kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari riwayat Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah. Pernah suatu hari Ibnu Abbas radhiyallahu taala an bertanya kepada beliau, ya, apakah engkau tahu surah yang terakhir dari Al-Quran secara utuh yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Ubaidullah mengatakan, iya, saya tahu, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian dia membacakan sampai akhir ayat, maka Ibnu Abbas mengatakan, shadaqta, engkau benar. Maka riwayat ini menguatkan bahwa surah yang terakhir diturunkan secara penuh surah apa? An-Nasr. Nah, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, ada hal yang menarik berkaitan dengan surah ini, yaitu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala an ingin mengetahui tafsir yang sebenarnya dari surah An-Nasr ini. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, kana Umar yudkhiluni ma'a asyakhi Badr. Kata Ibnu Abbas menceritakan langsung, kata Ibnu Abbas, pernah satu hari Umar bin Khattab mengajakku untuk berkumpul bersama para pembesar sahabat Badr. Artinya para sahabat dari kalangan senior. Dan saat itu Ibnu Abbas masih kecil. Ya, Ibnu Abbas masih kecil. Maka muncul tabiat manusia. Ketika yang kumpul itu orang-orang senior, ya, orang-orang tua, tiba-tiba Umar bawa anak kecil. Ya, kalau sekiranya kita lagi kumpul-kumpul bapak-bapak sekalian di alam satu kegiatan yang formal, acara resmi, tiba-tiba bapak bawa anak kecil, kira-kira apa pandangan kita? Nih, ngapain anak kecil dibawa ke sini? Kan begitu kan ya? Nah, ini pun terjadi. Faqala ba'duhum lima tudkhil hadzal fata ma'ana walana abnaun mithlu. Wahai Umar, kenapa engkau bawa anak kecil ini? Ya. Kalau engkau bawa anak kecil, kami pun punya anak-anak kecil seperti Ibnu Abbas. Artinya kami enggak bawa. Ya. Jadi kadang muncul tabiat manusia, kadang ketika merasa sudah senior masuk anak kecil, ya, kemudian muncul perasaan, kenapa? Wahai Umar, engkau bawa anak kecil ini. Sedangkan anak kecil seperti Ibnu Abbas di rumah kami pun ada, tapi kami enggak bawa. Ya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, innahu mimman qad alimtum. Ya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, maka seperti itulah yang kalian tahu. Ya, memang Ibnu Abbas ini anak kecil. Kalian tahu ini anak kecil. Tapi apa kata ya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, setelah beliau mengatakan innahu mimman qad alimtum. Ya, memang seperti itu Ibnu Abbas, masih kecil. Maka Ibnu Abbas menceritakan kembali, fada'ahum dzata yaumin wa da'ani ma'ahum. Hingga Umar mengajakku, memanggilku untuk bergabung dengan para senior dari kalangan para sahabat Badr. Kemudian Ibnu Abbas memberikan komentar, kenapa beliau diajak oleh Umar. Wama
ru'ituhu da'ani yauma idzin illa liyuriyahum minni. Tidaklah aku memandang, aku melihat kenapa aku ini dibawa sama Umar, melainkan Umar ingin menunjukkan tentang kapasitas ilmuku kepada para sahabat yang senior. Nanti akan kita jelaskan, ternyata ada memang yang melatar belakangi kenapa pada akhirnya Umar bawa siapa? Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas di forum tersebut mengatakan kepada para sahabat yang senior, "Ma taquluna fi idza jaa nasrullahi wal fath?" Wahai para sahabat, apa pendapat kalian dengan tafsir idza jaa nasrullahi wal fath? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dibacakan sampai akhir. Faqala ba'duhum umirna an nahmadallaha wa nastaghfirahu idza nusirna wa futiha alaina. Sebagian para sahabat mengatakan yang dimaksud dengan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maknanya adalah Allah memerintahkan kepada kita untuk memuji Allah dan beristighfar kepada Allah kalau Allah menangkan kita dalam sebuah peperangan dan Allah memudahkan kita untuk menaklukkan sebuah tempat. Kemudian wa qala ba'duhum, sebagian para sahabat mengatakan la nadri, saya enggak tahu tafsirnya yang benar seperti apa. Kemudian aulam yaqul ba'duhum syai'an, bahkan sebagian para sahabat yang lain enggak berucap sama sekali, artinya mereka enggak tahu tafsirnya seperti apa. Faqala li ibn Abbas, kemudian tiba-tiba Umar mengatakan kepadaku, wahai Ibnu Abbas, akada taqul, apakah engkau juga mengatakan tafsirnya seperti mereka? Lalu kata Ibnu Abbas, qultulah. Enggak seperti itu tafsirnya. Lihat. Ibnu Abbas berani berbeda dengan para sahabat senior yang lain. Fama taqul? Lalu apa yang kau katakan tentang tafsir surah ini? Qultu huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahullahu lah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, ayat ini mengabarkan kepada kita akan dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah mengabarkannya di dalam surah ini. Kemudian akhirnya Ibnu Abbas menjelaskan apa sih, kenapa Ibnu Abbas menafsirkan idza jaa nasrullahi wal fath menunjukkan akan dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata beliau, idza jaa nasrullah wal fathu fathu Makkah. Tafsiran yang pertama, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang kemenangan dan penaklukan, maka yang dimaksud penaklukan di sini penaklukan kota Makkah. Fadaka alamatu ajalika. Maka ini adalah tanda dekatnya ajal Muhammad. Fasabbih bismi rabbik wastaghfir. Maka bertasbihlah dan memujilah engkau kepada Rabbmu dan beristighfarlah. Innahu kana tawwaba. Nah, nanti akan kita jelaskan dari sinilah kenapa akhirnya Ibnu Abbas menafsirkan ini menunjukkan dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jelaskan setelah ini. Maka Umar ibn Khattab mengatakan, ma a'lamu minha illa ma ta'lam. Saya sebelumnya enggak mengetahui tafsir ini kecuali apa yang kau sebutkan tadi. Sebelumnya saya enggak memandang bahwa tafsir ini adalah menunjukkan akan dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari forum inilah orang mengakui bagaimana kuatnya tafsirnya siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, walaupun dari sisi umur lebih junior. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita bahwa kadang ada orang-orang yang mungkin dari sisi umur lebih muda dari kita. Tetapi dari sisi ilmu agama mungkin mereka lebih banyak. Ya. Dan tugas kita tentunya tidak memandang sebelah mata seseorang hanya karena karena umurnya lebih muda. Selama mereka ilmu agamanya memang mumpuni, ya, bisa dipertanggungjawabkan, maka tentunya tugas kita boleh mengambil ilmu dari orang tersebut. Nah, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, pertanyaannya kenapa Umar saat itu yang mengajak siapa? Ibnu Abbas. Ternyata ketika Ibnu Abbas masih kecil, Umar pernah melihat bahwa Nabi SAW pernah mendoakan siapa? Ibnu Abbas. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Ibnu Abbas menceritakan kembali kisahnya.
Kata beliau, kana Umar yad'u Ibnu Abbas wa yuqarribuh. Pernah suatu hari Umar memanggil Ibnu Abbas dan mendekatkan kepada dirinya. Seraya mengatakan, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'aka yauman famasaha ra'sak. Wahai Ibnu Abbas, pernah suatu hari ketika engkau masih kecil, aku pernah melihat Nabi itu memanggil engkau. Kemudian Nabi mengusap kepala engkau sambil mendoakan, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, faqihkanlah Ibnu Abbas urusan agama dan fahamkanlah dia tentang at-ta'wil. Yang dimaksud dengan ta'wil di sini apa? Tafsir. Jadi memang Umar udah tahu. Dan Umar meyakini bahwa doa Nabi pasti mustajab. Dan orang yang paling tahu tentang tafsir Al-Quran siapa? Ibnu Abbas. Makanya kalau kita baca kitab tafsir, buku-buku tafsir, maka tidak lepas dari penafsiran siapa? Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas. Kemudian riwayat yang lain yang menguatkan bahwasannya bagaimana berkahnya doa Nabi SAW kepada Ibnu Abbas. Pernah satu hari kata Ibnu Abbas, anna Nabiyya SAW dakhala al-khala. Pernah satu hari Nabi masuk ke kamar mandi. Fa wada'tu lahu wudu'an. Maka aku menyiapkan air untuk berwudu bagi Nabi SAW. Maka ketika itu ya Nabi merasa berterima kasih. Kemudian Nabi mengatakan, man wada'a hadza? Siapa yang meletakkan air wudu ini? Fa ukhbira. Maka dikabarkan yang meletakkan air tersebut siapa? Ibnu Abbas. Maka Nabi mendoakan, Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, faqihkanlah Ibnu Abbas dalam urusan agama. Dan doanya diijabahi oleh Allah. Kita tahu tidaklah ada satu permasalahan agama setelah meninggalnya Nabi SAW kecuali para sahabat datangnya kepada siapa? Kepada Ibnu Abbas bertanya tentang perkara agama. Dan kita tahu Ibnu Abbas termasuk minal mukthirina fir riwayah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan kurang lebih dari 1660 hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala an. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Yang jadi pertanyaan, kenapa Ibnu Abbas menafsirkan surah ini bahwa ini menunjukkan dekatnya ajalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini ketika Allah mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya. Bertasbihlah dan memujilah kepada Rabbmu dan beristighfarlah. Lihat bagaimana tajamnya tafsirnya Ibnu Abbas. Para sahabat nggak sampai menafsirkan ayat ini sejauh ini, tapi Ibnu Abbas menafsirkan ini menunjukkan dekatnya ajal Nabi karena dengan ayat yang terakhir ini. Kata Ibnu Abbas, Allah itu memerintahkan kepada kita untuk bertasbih, memuji dan beristighfar kepada Allah setelah kita melakukan ketaatan yang mulia dan ketaatan yang agung. Saya ulang, Allah itu memerintahkan kepada kita untuk memuji Allah, untuk bertasbih dan beristighfar kepada Allah setelah kita melakukan amal yang utama, setelah kita melakukan ketaatan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sudah melakukan amalan ketaatan yang sangat utama, apa itu? Berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya waktu dakwah Nabi sudah selesai. Makanya Allah perintahkan untuk beristighfar. Lihat, tajam sekali. Tafsirnya siapa? Ibnu Abbas. Dan kita tahu bahwa seluruh umurnya Nabi itu barokah. Bayangkan hanya dalam waktu 23 tahun. Nabi mampu menyebarkan dakwah Islam ini seantero dunia. Hanya dalam waktu berapa? 23 tahun. Maka Allah bersumpah dengan umurnya Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la amruka, dan demi umurmu wahai Muhammad. Semua umurnya Nabi isinya kebarokahan. Semua umurnya Nabi ketaatan. Sehingga Nabi sudah menyempurnakan ketaatan ini kepada Allah. Dan Allah perintahkan kalau kamu sudah menyelesaikan sebuah amal ketaatan, fasabbih bismi rabbika wastaghfir.
Maka Ibnu Abbas memandang karena Nabi sudah menyempurnakan dakwahnya, Nabi sudah melakukan amalan yang utama, maka Allah perintahkan untuk bertasbih, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, mari kita perhatikan. Ada banyak ibadah, ketaatan yang kalau kita sudah melaksanakannya kita diperintahkan untuk istighfar. Contohnya apa? Salat. Salat amal ketaatan atau bukan? Amal ketaatan. Bukankah setelah kita sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, yang pertama kali kita baca apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Betul atau tidak? Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, ya diceritakan dalam riwayat Tsauban radhiyallahu ta'ala kana Rasulullah SAW idan sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Nabi itu kalau selesai sholat, Nabi itu istighfar berapa kali? 3 kali. Kemudian baru Nabi membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian ditanyakan ya di riwayat yang lain kaifal istighfar? Gimana istighfarnya Nabi setelah salat? Maka dikatakan astagfirullah, astagfirullah. Itu kan yang kita baca setelah kita salat. Makanya ada pertanyaan, ya. Kenapa sih kok selesai salat kita harus istighfar? Pada sholat itu kan kita sholat, bukan sedang melakukan dosa. Betul atau tidak? Banyak pertanyaan mengatakan, kenapa Ustaz setelah sholat kok justru kita diperintahkan istighfar sama Allah? Padahal sholat isinya apa? Ketaatan, bukan dosa. Kenapa kita harus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena inilah ma'asyiral muslimin, bahwa setiap ketaatan yang besar, ketaatan yang mulia, setelah kita selesai melaksanakannya, kita diperintahkan untuk meminta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena sejatinya ketika kita melakukan sebuah amal ketaatan, sejatinya kita tidak bisa menyempurnakannya. Siapa yang menjamin ketika kita sholat kita mendapatkan pahala secara sempurna? Jangan sempurna, baru takbir Allahu Akbar, dunia masuk. Betul atau tidak? Bahkan kalau mau jujur, tadi imam baca surat apa? Dan jangan lupa tadi imam baca surat apa? Karena baru kita takbir Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, tadi tanya, imam baca apa? Oh, nggak tahu saya. Betul atau tidak? Belum lagi, setiap kita sholat baru takbir yang masuk dunia. Bahkan segala yang lupa ingatnya kapan? Pas sholat. Ya, bahkan banyak sekali hayalan-hayalan yang muncul justru ketika sholat. Maka karena kita tidak menyempurnakan ketaatan ketika sholat, maka diperintahkan untuk apa? Istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, kita lihat. Di antara hal yang Allah sebutkan, bahwa kalau kita sudah selesai melaksanakan sholat tahajud, sholat malam, kita diperintahkan istighfar sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah memuji di dalam Al-Quran, wal mustaghfirina bil ashar. Dan mereka orang-orang yang meminta ampun kepada Allah di waktu sahur, yaitu mereka yang sholat malam. Bahwa di antara orang-orang yang melakukan sholat malam, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu sholat malam itu amal ketaatan atau bukan? Amal ketaatan. Kemudian kita lihat ibadah haji. Ketaatan yang mulia atau bukan? Mulia. Allah perintahkan setelah kita ibadah haji, kita beristighfar sama Allah. Mungkin Anda tanya, Ustaz, orang haji memang ada yang maksiat. Orang haji boro-boro mikir maksiat, ya. Sebuah keadaan di mana orang semua berpikir bagaimana dosanya bisa diampuni sama Allah. Apalagi di hari Arafah, orang semuanya berdoa, tidak ada orang terbesit untuk bermaksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kita diperintahkan untuk beristighfar? Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 199. Apa kata Allah? Tsumma afidu min haitsu afadun nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang yang banyak, yaitu dari Arafah. Dan mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, setelah beres haji kita disuruh apa? Istighfar. Setelah sholat suruh istighfar. Setelah haji suruh istighfar. Setelah sholat malam suruh istighfar. Bahkan ma'asyiral muslimin, bukankah setelah kita duduk di majelis ilmu, sunnahnya kita tutup dengan doa apa? Doa kafaratul majlis. Isi doa kafaratul majlis apa? Minta ampun sama Allah. Kalau orang nanya, kenapa ada di antara antum yang sekarang lagi duduk di majelis ilmu kemudian sambil maksiat? Kan enggak, Pak. Tetapi kan belum tentu semua orang ketika duduk di majelis ilmu dapat kesempurnaan dalam melaksanakan proses menuntut ilmu. Makanya di antara sunnahnya beres kita kajian ilmu baca doa kafaratul majlis. Apa doanya? Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lihat bagaimana dalamnya tafsirnya siapa? Ibnu Abbas. Bahwa banyak sekali ketaatan-ketaatan yang besar, kalau kita sudah beres, kita diperintahkan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah melakukan amalan yang agung. Nabi berdakwah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, maka Allah katakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka ini menunjukkan sudah beres waktunya Nabi berdakwah. Maka ini menunjukkan akan dekatnya ajal Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau orang bertanya, kenapa sih setelah sholat harus istighfar? Kenapa setelah haji kita harus istighfar? Kenapa setelah tahajud kita istighfar? Karena sejatinya, sehebat apapun kita melakukan ketaatan kepada Allah, sejatinya pasti ada ketidaksempurnaan. Maka untuk menyempurnakan ketaatan tersebut, kita sempurnakan dengan apa? Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW, manusia yang terbaik di muka bumi ini. Ya, ketika saya beres melakukan ketaatan, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan, la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Kata Nabi SAW, aku tidak bisa meliputi seluruh pujian bagimu ya Allah. Engkau sebagaimana pujianmu terhadap dirimu sendiri. Nabi banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Nabi banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di surah ini Allah memerintahkan kepada nabinya untuk beristighfar setelah Nabi dakwah secara sempurna. Namun Nabi merasa bahwa selama ini Nabi berdakwah tentu banyak kekurangan, tidak merasa sombong. Makanya Allah turunkan ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita berbicara tentang tafsiran secara umum bahwasanya surah ini menandakan akan dekatnya ajal Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena Allah memerintahkan kepada nabinya untuk memuji, bertasbih dan beristighfar kepada Allah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memulai surah ini dengan idza jaa nasrullahi wal fath. Telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Para ulama menjelaskan ada perbedaan antara nasrullah wal fath. Kan kata Allah telah datang kemenangan. Kemenangan di sini sifatnya secara umum, yaitu kemenangan Nabi dalam melawan musuh-musuhnya. Kemenangan Nabi dalam melawan orang-orang kufar Quraisy. Adapun Al-Fatah ini khusus, berkaitan dengan apa tadi? Fathu Makkah. Artinya Allah, apabila telah datang pertolongan Allah kepada engkau wahai Muhammad dalam melawan musuh-musuhmu, dan juga kemenangan ketika menaklukkan kota Makkah. Dan hal ini sepakat para ulama yang dimaksud dengan Al-Fath di sini Fathu Makkah. Sebagaimana hal ini juga dijelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala, di mana beliau mengatakan memang ada sebagian para ulama yang menafsirkan Al-Fath di sini adalah seluruh penaklukan. Tetapi yang benar dan sesuai dengan pendapat jumhur ulama bahwa yang dimaksud dengan Al-Fath di sini adalah Fathu Makkah yang terjadi pada tanggal berapa tadi? 8 Hijriyah. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Tadi saya sampaikan bahwa penaklukan kota Mekah ini terjadi pada tanggal 8 Hijriyah. Artinya setelah Nabi 8 tahun berdakwah di mana? Di Madinah. Karena 13 tahunnya kan di Makkah. Berarti setelah Nabi 8 tahun di Madinah, barulah Nabi bisa menaklukkan kota Makkah. Dan kita tahu penaklukan kota Makkah itu terjadi pada bulan Ramadan. Terjadi pada bulan Ramadan tahun keberapa? 8 Hijriyah. Di mana saat itu Nabi SAW keluar membawa 10.000 pasukan. Kebayang nggak ma'asyiral muslimin? Nabi dakwah dalam waktu 13 tahun di Mekah. Ya, ngajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Dan di saat fase itu banyak orang mengingkari dakwah Nabi. Kemudian setelah Nabi pindah ke Madinah, bayangkan, tidak terbayang oleh Nabi bagaimana saat itu Nabi diusir, dicaci, dimaki, dihina. Kemudian Nabi mengumpulkan pasukan sampai berapa? 10.000 masuk kota Makkah. Ya, bersama kaum muslimin saat itu. Dan ini terjadi pada
bulan Ramadan. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika para pasukan sampai di sebuah daerah namanya Al-Kadid, yaitu antara daerah Usfan dan Qudaid, Nabi SAW dan para sahabatnya berbuka. Karena kan safar. Jauh dari mana? Madinah ke Makkah. Dan kita dalam keadaan safar boleh berbuka atau tidak? Boleh. Dan saat itu Nabi berbuka puasa bersama para sahabatnya. Artinya membatalkan puasanya karena dalam keadaan safar. Nah, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum. Bayangkan Nabi siang malam selama 8 tahun di Madinah berdakwah, mengumpulkan pasukan, mengumpulkan kekuatan, ya, untuk pada akhirnya masuk lagi bisa ke kota Mekah dalam keadaan menang. Dalam keadaan yang waktu itu orang-orang kufar Quraisy mengatakan kalau seandainya betul Muhammad itu adalah seorang nabi, maka dia bisa mengalahkan orang-orang kufar Quraisy dan dia bisa menaklukkan kota Makkah. Kata mereka, dan mereka berjanji saat itu, kalau sekiranya Muhammad bisa menaklukkan kota Makkah, maka kami akan masuk Islam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kabarkan di ayat kedua apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk Islam secara berbondong-bondong. Ya, karena mereka memang berjanji di awal, kalau Muhammad itu memang seorang nabi, pasti apa? Pasti Nabi bisa menaklukkan kota Makkah, dan terjadi. Nabi dengan 10.000 pasukannya masuk ke kota Makkah, ya, dan berhasil menaklukkan kota Makkah. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum. Bagaimana penaklukan kota Makkah ini tidak mengharukan? Nabi siang malam dicaci, dimaki, dihina, bahkan diusir. Nabi harus meninggalkan keluarga yang dia cintai, harus meninggalkan tempat kelahirannya hanya untuk berdakwah. Sampai-sampai Nabi ketika meninggalkan kota Makkah, Nabi bersedih seraya mengatakan, wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ilayya walaula anni ukhrijtu ma kharajtu minki abada. Siapa di antara kita yang enggak sayang sama tempat kelahiran kita? Ketika kita dilahirkan, itu kampung halaman kita. Kemudian ketika kita harus meninggalkan, pasti ada kesedihan. Itu pun dirasakan oleh Nabi. Ketika Nabi diusir oleh orang-orang kufar Quraisy, bahkan diusir oleh orang-orang terdekatnya dari keluarganya, Nabi mengatakan, wallahi ya Makkah, innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ilayya walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu minki abada. Kata Nabi SAW, demi Allah wahai kota Makkah, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik tempat di bumi Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya saya tidak diusir dari kota Makkah, saya tidak akan pernah keluar dari kota Makkah. Tapi lihat, setelah perjuangan yang begitu panjang, 13 tahun dakwah di Makkah, 10 tahun dakwah di Madinah, setelah masuk kepada tahun ke-8, Nabi berhasil sampai mengumpulkan 10.000 pasukan, datang ke kota Makkah dalam keadaan apa? Membawa kemenangan, sehingga Allah turunkan ayat berikutnya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau akan melihat manusia saat itu masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Berkat kesabaran, perjuangan, dakwah Nabi SAW, Allah berikan kemenangan. Maka Allah ingatkan di ayat yang ketiga tadi, bahwa engkau bisa menaklukkan kota Makkah, engkau berhasil dalam berdakwah, itu bukan kehebatan kau semata wahai Muhammad. Maka di antara cara mensyukurinya apa? Bertasbih, bertahmid, dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah jelaskan di sini, ya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, manusia masuk Islam secara berbondong-bondong. Karena tadi bagaimana saya sebutkan, dulu mereka pernah menantang Nabi SAW. Kalau sekiranya engkau seorang nabi, pasti engkau mampu untuk menaklukkan kota Makkah. Makanya ketika Nabi SAW mampu menaklukkan Fathu Makkah, maka akhirnya di antara orang-orang kufar Quraisy yang belum masuk Islam, mereka masuk Islam karena mereka dulu pernah berjanji kalau sekiranya Muhammad pernah menaklukkan kota Makkah, ya, maka berarti betul Muhammad itu adalah seorang nabi dan kami akan masuk Islam. Sehingga semakin banyak. Bayangkan dari kota dari kota Madinah, Nabi sudah membawa berapa? 10.000 pasukan. Sampai kota Makkah, orang-orang yang belum masuk Islam akhirnya mereka pun masuk Islam. Ya, sampai-sampai diceritakan oleh Amr ibn Salamah. Ya, dia menceritakan tentang bapaknya. Dulu bapaknya termasuk orang yang mengatakan tadi bahwa kalau Muhammad itu seorang nabi,
maka dia pasti bisa menaklukkan kota Makkah. Maka ketika penaklukan kota Makkah, maka bapaknya pun akhirnya masuk Islam. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum. Kemudian Allah tutup surah ini dengan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Maka disebutkan di dalam kitab ini ay aktsir minat tasbih wal istighfar. Wahai Muhammad, perbanyaklah bertasbih dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini direalisasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana alaihi salatu wassalam ba'da nuzuli hadhihi surah yukthir min an yaqul subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Yata'awwalul Qur'an. Disebutkan dalam sebuah riwayat setelah diturunkannya surah An-Nasr ini, tidak ada perkataan, tidak ada zikir yang lebih banyak dipanjatkan dan dibaca oleh Nabi daripada doa subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Karena di dalam doa ini terkandung 3 realisasi daripada fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Subhanaka, di sini apa? Tasbih. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika. Apa di sini? Tahmid. Allahumma gfirli, istighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi memperbanyak doa ini di akhir hayatnya. Setelah diturunkannya surah apa? An-Nasr. Ya. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, bahkan di antara doa yang banyak dipanjatkan oleh Nabi di akhir-akhir hayatnya, Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birrafiq. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, rahmatilah aku, dan pertemukanlah aku dengan ar-rafiq. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalil-dalil ini menunjukkan jelas bahwa di antara tafsiran daripada idza jaa nasrullahi wal fath sampai terakhir ini menunjukkan akan dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi sudah menyempurnakan apa? Dakwahnya. Karena Allah perintahkan untuk beristighfar, memuji Allah, dan juga bertasbih setelah kita melakukan setiap amal ketaatan yang agung. Sudah masuk waktu kan? Belum, 3 menit lagi. Baik. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nikmat dan karunia-Nya. Lihat. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini atau surah ini dengan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Allah sebutkan dulu nikmat yang Allah berikan. Ya, jadi Allah ingin mengingatkan dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kemenangan melawan musuh-musuh. Allah berikan kemenangan untuk menaklukkan kota Makkah. Akhirnya orang berbondong-bondong masuk Islam. Ini nikmat atau bukan? Nikmat. Allah ceritakan dulu nikmatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah diberi nikmat, maka apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka ini juga memberikan pelajaran kepada kita. Kalau kita sudah dikasih banyak nikmat sama Allah, jangan lupa untuk apa? Bertasbih, bertahmid, dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat bagaimana Allah ingin mengingatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah sudah memberikan banyak nikmat sekali. Maka hendaklah apa? Engkau bertasbih, bertahmid, dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah ingin menyebutkan bahwa engkau berdakwah selama 23 tahun. Itu semuanya bukan hanya karena kehebatan engkau semata wahai Muhammad, tapi semua karena apa? Nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini mengajarkan kepada kita agar kita juga tidak ujub dan tidak sombong terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Lihat, ma'asyiral muslimin, ketika Nabi menaklukkan kota Makkah, Nabi menggunakan kendaraan masuk ke kota Makkah dengan sangat tawadhu. Tidak membanggakan diri. Padahal kalau sekiranya Nabi pun membanggakan dirinya, hal yang lumrah, betul atau tidak? Karena bayangkan Nabi sudah 13 tahun berdakwah, ditambah 8 tahun di Madinah. Artinya kan kalau kita nih Pak, sudah melakukan sebuah perjuangan, pasti ada apa? Kebanggaan tersendiri. Kalaupun Nabi berbuat sombong saat itu, artinya dengan menegakkan badannya di atas untanya, hal yang wajar. Tapi Nabi masuk ke kota Makkah dalam keadaan tawadhu. Beda sama kita kan? Nah, kita kalau sudah berjuang, ya, kepilih jadi
Ketua RT RW saja Masya Allah bangganya luar biasa. Bukan kita keliling satu RT kita sambil lambaikan apa? Tangan kita. Nabi SAW sudah berjuang 13 tahun. Ditambah 8 tahun menaklukkan kota Makkah. Ketika masuk kota Makkah dalam keadaan apa? Tawadhu. Ya. Maka Allah ingatkan. Ini nikmat semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara pelajaran nanti yang akan bisa kita petik, bahwa ketika kita sudah mendapatkan nikmat dari Allah, maka iringi dengan apa tadi? Tasbih, tahmid, dan istighfar. Baik, insyaallah kita lanjutkan sedikit setelah adzan Isya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana tadi dijelaskan, Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka Allah memerintahkan kepada nabinya untuk senantiasa bertasbih, bertahmid dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi sudah kita jelaskan bagaimana ketika Nabi masuk ke kota Makkah, ya, setelah sebelumnya terusir. Ya, Nabi masuk dalam keadaan tawadhu. Nabi tidak ujub, Nabi tidak sombong. Ini perlu kita contoh. Ya, saya ketika membaca tafsir ini terbesit bagaimana gambaran dulu bahagianya Nabi dan para sahabat. Gimana nggak bahagia, Pak? Dalam waktu 21 tahun tadi, ya, Nabi betul-betul siang malam berjuang dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak kita katakan perjuangan? Seluruh bentuk perlawanan, segala bentuk ujian, segala bentuk yang diberikan kepada Nabi dari keburukan sudah dialami oleh Nabi semuanya. Nabi diusir, Nabi dicemooh, Nabi dibilang majnun, Nabi dibilang penyihir, fisik, psikis, semuanya betul-betul dijatuhkan. Nabi diusir dari tempat yang dia sangat cintai. Dari tanah kelahirannya sendiri. Bahkan diusir oleh keluarganya sendiri. Diperangi, dimusuhi, bahkan sampai dikejar untuk dibunuh. Apalagi segala bentuk bulian sudah pernah dirasakan oleh Nabi. Bulian dengan verbal, dicaci, dimaki, dihina. Nabi bagaimana tidak sakit? Ya, ketika sholat ditaruh kotoran di atas punggungnya. Bagaimana Nabi tidak sakit hatinya? Istri yang paling dia cintai, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dituduh berzina, berselingkuh dengan sahabat yang mulia Sofwan ibn Mu'attal. Lihat, Pak. Kalau sekiranya saat ini kita diuji sama Allah dengan ujian yang kita merasa berat, demi Allah, Nabi sudah merasakan segala bentuk ujian. Nabi bersabar. Allah berikan kemenangan. Artinya ini memberikan pelajaran kepada kita. Sebesar apapun ujian yang kita terima, hendaklah kita mengikuti siapa? Nabi SAW. Namun ketika Nabi berhasil pada puncaknya, 21 tahun Nabi merasakan pahitnya dakwah, dicaci, dimaki, dihina, diusir, diancam untuk dibunuh. Kemudian Nabi berhasil. Tapi tidak menjadikan Nabi menjadi orang yang sombong. Beda sama kita. Baru dakwah sedikit, oh, Masya Allah, jamaah antum berapa Ustaz? Oh, Masya Allah, jamaahnya udah 100 orang. Ya, di masjid ini 100, di masjid sana sekitar 200 orang. Masya Allah, bangganya luar biasa. Nabi, setelah penaklukan kota Makkah, bawa berapa? 10.000 orang. Masuk dalam keadaan tawadhu. Bahkan, Nabi berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi meyakini bahwa selama berdakwah tentu ada banyak kekurangan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka ini memberikan pelajaran kepada kita. Ma'asyiral muslimin. Sebanyak apapun nikmat yang kita dapatkan saat ini, maka iringilah dengan amal ketaatan. Paling tidak, iringi dengan memperbanyak tasbih. Kemudian kita ungkapkan dengan lisan kita, Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan. Kemudian kita meminta ampun kepada Allah atas kekurangan dalam kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi lihat. Seorang yang maksum,
yang dosanya diampuni oleh Allah yang lalu dan yang akan datang. Tapi Nabi tidak melupakan yang namanya istighfar. Sampai-sampai Nabi mengatakan, wallahi inni la astaghfirullah fil yaum akthar min sab'ina marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku dalam sehari lebih daripada 70 kali aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang setiap detiknya mungkin tidak lepas daripada dosa dan maksiat. Berapa kali kita istighfar sama Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah perintahkan di setiap kita sudah melakukan sebuah amalan yang besar, beristighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Jika kita melihat bagaimana tadi dikabarkan Nabi setelah diturunkannya surah ini, Nabi tidak pernah lepas daripada doa yang di sana mengandung apa? Istighfar. Ya. Di antaranya tadi subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya. Ini di antara doa yang hendaklah kita perbanyak. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau menjelaskan ada 3 alasan utama kenapa Nabi beristighfar, ya, setelah melakukan setiap amal ketaatan. Yang pertama, Nabi selalu merasa memiliki banyak kekurangan, ya, dan beliau bandingkan dengan besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya. Sehingga beliau meyakini bahwa ketaatan yang beliau lakukan itu masih banyak kekurangan. Sehingga beliau senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu dirasakan oleh Nabi, maka kita seharusnya orang yang harus lebih merasa bahwasanya ketaatan yang kita lakukan masih banyak ketidaksempurnaan. Maka perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istighfar, kenapa Nabi beristighfar? Karena istighfar ini adalah bagian daripada ibadah yang sangat agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sebagai peringatan dan pelajaran kita bagi umatnya. Kalau Nabi saja orang yang maksum, yang lepas daripada dosa, senantiasa beristighfar kepada Allah, maka kita sebagai umatnya harus memperbanyak apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang bisa kita petik daripada tafsir surah An-Nasr ini, bahwa ketika bertambah nikmat berarti kita harus bertambah bersyukur kepada Allah. Dan di antara cara kita bersyukur kepada Allah adalah dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Makanya para ulama mengatakan syukur itu satu diiringi dengan lisan, kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kemudian yang kedua dibuktikan dengan amal soleh. Jadi kalau kita ingin dianggap orang yang bersyukur, maka iringi dengan amal soleh. Mari kita ambil contoh, banyak sekali contoh yang Allah contohkan di dalam Al-Quran. Ketika Allah mengingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada nabinya, maka pasti Allah memerintahkan untuk melakukan sebuah amal soleh. Kita ambil contoh. Di surah Al-Kautsar yang sudah kita bahas tafsirnya. Ketika Allah mengatakan, Inna a'toinaka kal kautsar. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Al-Kautsar. Kita sudah tafsirkan makna Al-Kautsar itu, di antaranya apa? Telaganya Nabi SAW. Ini kan nikmat yang Allah berikan kepada Nabi. Kemudian ayat berikutnya apa? Fasolli li rabbika wanhar. Salat dan menyembelihlah. Lihat, Allah sandingkan. Setelah Allah ingatkan Muhammad, kami berikan kepada engkau nikmat yang banyak. Yaitu di antaranya telaga Al-Kautsar. Maka di antara bentuk syukurnya apa? Salat dan menyembelih. Kemudian kita ambil contoh lagi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Quran surat Ad-Duha, Allah mengingatkan nabinya dengan banyak nikmat. Bukankah Allah mengatakan alam yajidka yatimang fa'awa wa wajadaka dhalang fahada wa wajadaka ilang fa'agna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Kemudian Allah tutup apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Lihat, Allah ingatkan, dulu engkau wahai Muhammad, Allah mendapati engkau dalam keadaan anak yatim. Ya, dan Allah yang melindungi. Allah sebutkan tuh nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kemudian Allah tutup apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita ambil contoh lagi. Misalkan, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Imran, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak nikmat, wa idz qalatil malaikatu ya Maryam. Ya, Allah mengingatkan kepada Maryam, innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Allah ingatkan kepada Maryam tentang nikmat yang Allah berikan. Kemudian apa kata Allah? Ya Maryamu uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Allah sebutkan nikmat-nikmatnya, kemudian Allah perintahkan, wahai Maryam, ya, hendaklah engkau taat kepada Allah. Hendaklah engkau bersujud, ruku bersama orang-orang yang
ruku. Berarti ini menunjukkan kepada kita, kalau kita dikasih nikmat, maka cara mensyukurinya dengan apa? Melakukan amal soleh. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum. Kita tutup kajian kita pada hari ini dengan menyebutkan beberapa faidah yang bisa kita ambil. Yang pertama, wajibnya seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan nikmat dan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ya, karena di antara bentuk syukur adalah dengan apa? Mengucapkan dengan hamdalah dan diiringi dengan amal ketaatan ataupun amal soleh, dan kita disyariatkan ketika kita mendapatkan nikmat adalah sujud syukur. Ya, sebagaimana Nabi tadi ketika penaklukan kota Makkah, Nabi sholat duha berapa rakaat? 8 rakaat tadi. Kemudian yang kedua, tafsir surah An-Nasr ini menunjukkan kepada kita tentang keistimewaan sahabat siapa? Ibnu Abbas. Dan terijabahnya doa Nabi SAW, di mana Nabi mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wila. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari surah ini, bahwasanya surah ini menceritakan kepada kita akan dekatnya ajal Nabi SAW, sebagaimana ditafsirkan oleh siapa? Ibnu Abbas. Dan ini menunjukkan ketajaman tafsirnya Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas memiliki penafsiran yang tajam tidak lepas dari berkahnya doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil, bolehnya kita mengambil ilmu kepada orang yang lebih rendah umurnya, ya, selama orang tersebut memang mumpuni dari sisi bidang ilmu, ya. Karena ada sebagian orang kadang jangankan mau mengambil ilmu, ya, menjadikan imam itu di antara persyaratan utamanya apa? Umur. Kadang orang sudah tua, bahkan baca Al-Fatihah pun sudah tidak lagi apa? Sempurna, mereka mengatakan mereka yang lebih pantas. Nah, ini salah. Ya. Jadi boleh kita mengambil ilmu kepada orang yang lebih muda dari kita selama memang dia memiliki kredibilitas yang baik, ilmunya juga mumpuni, ya, dan memang pantas untuk kita ambil ilmunya. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil, bahwasanya kita disunahkan untuk membaca zikir. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, ya, ketika kita ruku dan sujud. Ya, sebagaimana Nabi memperbanyak doa ini ketika ruku dan sujud. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita petik juga, hendaklah setiap kita melakukan sebuah amal ketaatan, maka kita akhiri dengan apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara faidah yang bisa kita ambil, hendaklah setiap kita berusaha untuk tidak melupakan istighfar di dalam kehidupan kita. Karena Nabi tadi, ya, Nabi yang dosanya sudah diampuni oleh Allah yang lalu dan yang akan datang, senantiasa beristighfar kepada Allah dalam sehari berapa? Lebih daripada 70 kali. Nah, kita berarti harus lebih lagi. Ya, artinya jangan berat lisan kita untuk mengucapkan apa? Istighfar. Terlebih istighfar memiliki amalan yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Ya. Ketika seorang bertobat kepada Allah, mengakui kesalahannya, Allah akan berikan banyak keutamaan. Oleh karenanya istighfar itu bukan hanya dibaca ketika kita melakukan dosa, tetapi istighfar juga kita baca ketika kita mendapatkan nikmat dan setelah kita apa? Mendapatkan atau setelah melakukan sebuah amal ketaatan yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, kita sudah menyelesaikan tafsir surah An-Nasr. Ya, surah yang pendek hanya 3 ayat tapi menunjukkan kepada kita sebuah kegembiraan. Kegembiraan bagaimana kita membayangkan bahagianya Nabi SAW ketika menaklukkan kota Makkah. Tapi hal tersebut tidak menjadikan Nabi menjadi ujub, sombong. Ya, karena Nabi meyakini apa yang Nabi dapatkan dari nikmat tentu bukan hanya karena kehebatan Nabi semata, tetapi itu ada peran Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menolongnya, Allah yang memberikan nikmat kepada Nabi, maka itu pun harus kita contoh. Apa yang kita dapatkan dari dunia, maka sejatinya itu nikmat dari Allah, bukan karena kehebatan kita semata. Maka setelah kita mendapatkan nikmat, iringi dengan tasbih, tahmid, dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, dan insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan umur kepada kita sehingga kita nanti masuk kepada tafsir surah Al-Lahab. Tafsir surah
Al-Lahab insyaallah taala. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.